Selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa algoritma perangkat lunak statistika. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel terkait data analisis maupun di solver. Tapi terlebih dahulu di sini akan saya lihatkan, saya mempunyai sebuah data yang sangat besar, yaitu sebanyak 1000 baris. Sebenarnya ada lebih dari 1000, ada sebanyak 800.000, tapi karena proses di laptop akan menjadi lebih lambat ketika menggunakan Excel dengan data besar, maka saya kurangi, hanya menggunakan 1000 data saja, seperti itu. Nah, ini adalah data-data mentah yang ada, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal tentang Excel, mungkin beberapa juga masih belum mahir, mungkin saya kenalkan terlebih dahulu. Misalnya seperti ini ya, jadi kita ada untuk menghidden bagian menu di sini. Jadi kita bisa kalau ini dia tampil. Kemudian kalau kita ingin menghidden dia, kita klik kanan, kemudian kita pilih collapse the ribbon. Maka nanti akan di hidden dia. Jadi akan muncul ketika kita mengetik menu yang ada di sini. Seperti itu. Dan ini juga bisa kita kecilkan lebarnya seperti itu. Nah, kemudian, data-data ini kan cukup sulit kalau kita melihatnya seperti ini. Nah, bagaimana agar tampilannya lebih menarik seperti itu, agar lebih mudah. Nah, prosesnya kalian bisa memilih menu, di sini ada data, kemudian kalian pilih filter di sini. Jadi kalian tekan, sehingga nanti akan muncul tanda segitiga di sini. Kemudian di sini lebar kolomnya juga menjadi masalah ya, karena beberapa tidak otomatis menyesuaikan lebar kolomnya. Kalau kita menyesuaikan satu persatu seperti ini, maka akan memakan waktu ketika kolomnya ada banyak. Nah, hal ini bisa kalian lakukan dengan cara seperti ini. Kalian blok sini sampai kolom yang terakhir, kemudian kalian sampai tanda plus hitam seperti ini, kalian klik 2 kali. Nah, nanti akan otomatis lebar kolomnya menyesuaikan seperti itu. Jadi lebih mudah. Kemudian di sini ketika kalian scroll ke bawah, itu kan tidak nampak judulnya, judul barisnya. Sehingga kalian bisa atur dengan menu di bagian view, itu ada free span. Di sini ada 3 bagian. Jadi kalau misalnya kita bagian sini, kita selnya ya, kita letakkan di A2, maka kalau kita tekan free span yang atas ini, maka dia nanti akan memfreeze bagian kiri A dan bagian atas dari baris kedua, seperti itu. Nah, ini udah saya free span, maka ketika saya ke bawah seperti itu, maka baris pertama di sini tidak akan berubah, seperti itu. Nah, itu jadi kita lebih mudah ketika melihat datanya. Nah, misalnya saya coba proses yang lain. Misalnya saya letakkan misalnya di sini, di kode petanggungan. Jadi sel yang akan di-freeze adalah bagian kirinya. Di sini saya pilih free span. Nah, maka di sini akan di-freeze yaitu bagian sel yang A, B, C, dan D. Kemudian untuk bagian atasnya yaitu 1. Jadi kalau saya scroll ke bawah, satunya baris pertama tidak dirubah. Kemudian kalau saya scroll ke samping, maka A, B, C, D kolom tidak berubah. Nah, itu adalah untuk memilih bagian menu free span. Nah, di sini juga ada untuk pengaturan untuk hanya baris saja, yang di atas baris maupun yang kolom pertama saja, seperti itu. Kalau yang ini dia menyesuaikan dengan sel lokasi kita. Nah, itu jadi cara lebih mudahnya. Saya kembalikan dulu, saya masukkan ke sini misalnya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian prosesnya juga. Nah, kalau kalian ingin scroll sampai ke bawah, kalau pakai mouse kan cukup lama. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai kontrol. Jadi kontrol tanda bawah. Kalian tahan, maka nanti akan muncul paling bawah seperti itu. Kalau ke atas, maka akan muncul ke paling atas. Kalau kalian mau ngeblok, berarti kontrol kemudian tahan dengan shift. Nah, kontrol shift kalian tahan, kemudian tekan panah atas, maka nanti akan terblok secara otomatis semuanya. Ataupun ketika kalian ini masih ditahan, kemudian kalian
panah kanan, maka akan terblok semuanya. Seperti itu. Jadi tombol kontrol dan shift-nya kalian tahan. Jadi kalau tombol shift itu adalah untuk blok, jadi kalau shift atas maka dia akan blok, shift bawah juga akan ngeblok, kanan ataupun kiri. Nah, kita kombinasikan dengan CTRL seperti itu. Jadi ya langsung lompat dia. Nah, seperti itu. Jadi tidak lama kita prosesnya. Nah, kemudian tadi kita menggunakan filter ya di sini. Nah, mudahnya apa di filter? Jadi kita bisa misalnya kita ingin menampilkan di sini ada kode penggunaan, jadi ada D0, P0 dan S0. Sehingga misalnya kita bisa mengatur di bagian kita hanya ingin menampilkan bagian D0 saja, maka akan tampil. Sedangkan yang lainnya akan di hidden. Kita lihat ya, di sini ada data 6, baris ke-6 ini akan di hidden oleh dia. Karena hanya ada data DU saja yang akan ditampilkan. Dan ini bisa disesuaikan, misalnya kode penggunaan adalah D0, kemudian tahun kendaraan misalnya kita buat misalnya tahun 2000, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi lebih mudah untuk menampilkannya seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa kalian kombinasikan di sini. Jadi di sini ada kita mau sortir dia berdasarkan kode penggunaan misalnya, bisa juga kita berikan warna, nanti kita sortir berdasarkan warna. Di sini juga kita juga bisa mengatur, kalau ini kan berupa teks ya, D ini berupa teks, kalau ini kan yang berupa angka. Nah, misalnya saya mau ngatur berdasarkan ininya, angkanya. Misalnya does not equal, berarti kan tidak sama dengan. Nah, misalnya kita mau buat apa? Tidak sama dengan dari 2007 misalnya. Nah, jadi nanti selain 2007 itu ditampilkan. Atau bisa kita kombinasikan, misalnya does not equal n apa seperti itu. Ataupun bisa menggunakan dan atau menggunakan or atau seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat dari greater than, artinya misalnya kita lebih besar daripada 2000 misalnya. Ataupun greater than or equal, jadi kan lebih dari atau sama dengan. Less than, di antara, top 10-nya bagaimana, di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Jadi banyak sekali yang bisa kalian lakukan di sini dengan kalau kalian sudah mengaktifkan filter data seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihannya. Nah, untuk formula mungkin saya tidak terlalu membahas karena itu prosesnya akan lama sekali karena banyak formula. Jadi saya lebih ke arah basicnya saja untuk menampilkan data seperti itu, untuk data filter seperti itu. Nah, kemudian misal kita ingin mengolah data ini menggunakan analisis toolpath yang ada di Excel seperti itu. Nah, ini bisa kalian lakukan. Jadi kalian pilih data, kemudian kalian pilih data analisis. Nah, di sini ada berbagai macam menu yang bisa kalian explore lebih lanjut. Nah, akan tetapi ada berbagai kekurangan seperti deskriptif statistik. Nah, untuk deskriptif statistik di sini hanya ada untuk data yang kuantitatif. Nah, misalnya saya lakukan proses di sini, saya ingin melihat deskriptif statistik tentang premi bruto. Nah, di sini bisa kalian blok seperti ini. Kemudian di sini ada pilihannya. Di sini labelnya berada di baris pertama, maka saya centang. Kemudian saya centang bagian summary statistik. Kemudian saya oke-kan. Nanti akan muncul di sheet baru. Nah, ini adalah informasi tentang premi bruto, deskriptif statistik, seperti itu. Nah, ini informasinya. Seperti itu. Nah, ini jadi ada banyak sekali yang bisa kalian lakukan di menu data analisis ini. Selain dari deskriptif statistik. Jadi di sini ada Fourier analysis, histogram, kemudian moving average, range and percentile, untuk uji t-test, z-test dan sebagainya. Nah, tapi itu bisa kalian lakukan nanti sendiri. Jadi saya hanya mengenalkan beberapa saja. Karena untuk penggunaan Excel ini lebih cenderung kalian akan menjadi mahir ketika kalian mencobanya sendiri secara otodidak. Bisa belajar dari internet, buku dan sebagainya. Nah, kemudian untuk Excel ini terbatas ya. Jadi kalau kita lihat bagian bawahnya, kita pakai kontrol panah bawah, kemudian kita kontrol panah bawah lagi. Nah, di sini Excel itu hanya sampai 1.048.576 baris saja. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, itu adalah untuk toolpath analisis
analisis toolpack ya untuk data analisis di sini. Seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan lagi ke bagian solver. Jadi mungkin saya akan mengenalkan solver itu apa terlebih dahulu. Jadi model matematika di sini, pemecahan masalah yang kompleks kadang tidak memerlukan teori probabilitas, tetapi memerlukan pembuatan model matematika, di mana menggunakan sebuah proses yang dapat diprogram atau disebut sebagai algoritma. Nah, model matematika ini diantaranya ada linear programming, kemudian ada integer programming, non-linear programming, network analysis, maupun dynamic programming. Kemudian, model matematika merupakan sekumpulan persamaan dan atau ketidaksamaan dari satu atau beberapa fungsi matematis, di mana fungsi matematis ini mengandung satu atau beberapa variabel keputusan, dan fungsi membentuk tujuan serta kendala atau batasannya nanti. Kendala atau batasan ini disebut juga sebagai constraint, seperti itu. Nah, apa sih variabel keputusan? Variabel keputusan merupakan variabel yang menggambarkan keputusan yang akan kita buat. Kemudian fungsi tujuan, yaitu fungsi harapan atau kriteria yang hendak dicapai. Selanjutnya akan dimaksimalkan atau diminimalkan, atau bisa juga kita sebut sebagai optimalisasi nantinya. Selanjutnya yaitu batasan atau kendala, yaitu kondisi atau syarat yang membatasi nilai dari variabel keputusan yang kita tentukan. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Belum. Di sini solver. Nah, solver ini bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan di model matematika yang ketika kita mengerjakan secara manual itu cenderung rumit dan cukup menyulitkan. Seperti itu. Dengan adanya program komputer, maka pemodelan yang cukup kompleks tadi kita bisa selesaikan dengan mudah. Salah satunya adalah menggunakan solver pada Microsoft Excel. Nah, ini adalah studi kasusnya. Jadi ini saya ambil dari buku Microsoft Excel untuk keterampilan vokasional dari Johar Arifin. Penerbitnya itu Alex Media Komputindo. Di sini ada PT XYZ. Jadi di sini perusahaan tersebut akan memperkenalkan produk baru, sehingga rencana akan memasang iklan pada 5 media cetak yang kita sebut media A, B, C, D, dan E. Nah, di sini anggaran yang disiapkan untuk iklan-iklan tersebut yaitu sebesar 850 juta dengan sasaran 6,5 juta pembaca potensial. Kemudian ada batasan atau kendala yang digunakan, di mana media B dan C itu merupakan media populer, sehingga perusahaan mengharapkan frekuensi pemuatan iklan lebih besar di media ini dibandingkan media lain. Akan tetapi, total untuk kedua media ini, anggaran yang disediakan yaitu sebesar 400 juta saja. Selanjutnya, batas maksimal biaya iklan untuk satu media tidak lebih dari 30%. Seperti itu. Jadi setidaknya dari 5 ini dia tidak ada yang lebih dominan, seperti itu. Jadi kita batasi dia 30% paling maksimal. Sedangkan iklan pada masing-masing media sekurang-kurangnya 5 kali ditayangkan. Seperti itu. Nah, ini kita langsung ke studi kasus. Oke. Nah, ini ada di menu di sini, ada di sheet solver. Ini sudah saya sediakan. Nah, tapi ini tampilannya masih kurang baik ya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, ini tampilannya kenapa tidak ada garis-garisnya di sini? Karena saya menonaktifkan bagian grid line di sini. Jadi agar tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini kan tampilannya masih seperti ini. Jadi biar lebih baik, misalnya ini adalah berupa harga, maka saya bisa pilih menu. Oke, kita zoom lagi. Misalnya saya blok di sini. Sini saya bisa pilih menu bagian currency. Nah, ini Excel saya otomatis rupiah. Mungkin kalau kalian dolar, seperti itu. Kemudian tiras. Tiras ini adalah eksemplar media cetaknya berapa. Jadi banyaknya eksemplar dalam satu kali pemuatan. Itu. Ini berarti kita setting sebagai seperti ini. Berarti media A dia satu harinya dia 200.000 eksemplar. Seperti itu. Media B 150.000. Nah, ini pemuatan iklannya saya tuliskan 1 dulu secara default. Nah, untuk biaya iklan berarti kan ini adalah biaya iklan yaitu
satu kali iklan dikali dengan pemuatannya. Seperti itu. Jadi pakai sel E3 dikali C3. Seperti itu. Kemudian di sini ada persen total biaya iklan. Jadi ini total biaya iklannya. Kita setting dulu. Total biaya iklan. Kemudian ini juga biar lebih jelas. Nah, di sini kemudian ini adalah total bayaran anggaran biaya iklan. Secara keseluruhan tadi 850 juta, sedangkan untuk media B dan media C yaitu 400 juta. Nah, ini sasaran pelanggannya yaitu 6,5 juta pelanggan. Kemudian maksimal biaya iklan untuk satu media di sini adalah 30% dan frekuensi minimal ini adalah 5 kali. Nah, di sini saya pakai perintah ini, berarti untuk biaya iklan untuk tiap media dibagi dengan total biaya iklan. Seperti itu. Kemudian saya kunci pakai F4. Seperti itu, sehingga ini bisa saya seret ke bawah. Bisa kalian seret ke bawah seperti ini. Nah, ini masih dalam bentuk desimal, saya ubah menjadi persentase. Nah, saya seperti ini. Kemudian pembaca potensial berarti pemuatan iklan dikali dengan 200.000 tiras. Nah, ini saya bawahkan. Oke. Nah, di sini tadi sudah ada constraint-nya. Jadi batasan atau kendalanya. Batasan kendalanya yang pertama yaitu total anggaran biayanya adalah 850 juta. Sedangkan kalau di sini baru satu kali untuk setiap media itu baru 120 juta. Sehingga di sini saya ingin mencari berapa pemuatan iklan yang paling optimal berdasarkan kendala yang ada di sini. Kendala atau batasan yang pertama yaitu total anggaran biaya iklannya adalah tidak lebih dari 850 juta. Kemudian di sini juga ada penambahan kendala lagi, khusus untuk media B plus media C itu tidak ketika ditambahkan itu adalah 400 juta. Jadi di sini kan baru 60 juta. Jadi ini maksimalnya adalah 400 juta. Kemudian yang diharapkan juga adalah di sini pembaca potensial adalah sebesar 6.500.000. Kemudian, nah di sini kalau kita lihat persen biaya iklan ini kan 30 juta itu dari 120 juta total yaitu sebesar 25%. Nah, ini kita mengharapkan tidak lebih dari 30% nantinya. Tidak boleh berlebih untuk persen total biaya iklan di media A sampai media E ini tidak boleh ada yang lebih dari 30%. Selanjutnya, untuk pemuatan iklan di sini juga minimal untuk tiap media adalah 5 kali. Nah, kalau kita memakai manual, misalnya kita pakai 5 ini pakai cara manual ya. Saya tulis 5 semua dulu di sini. Nah, ternyata di sini total anggarannya 600 juta, biaya iklannya masih kurang ya, masih belum optimal karena anggarannya 850 juta. Media B plus media C juga masih belum. Kemudian di sini lolos, tidak ada yang lebih dari 30%. Kemudian untuk pembaca potensial di sini masih kurang karena targetnya adalah minimum 6.500.000. Nah, misalnya saya ganti lagi misalnya di sini 10 misalnya seperti ini. Nah, di sini akan terjadi permasalahan karena di sini total biaya iklannya melebihi dari total anggaran. Di sini juga. Nah, kalau misalnya saya rubah seperti ini, juga masih seperti itu. Nah, akan cukup menyulitkan kalian ketika kalian harus mencoba satu persatu kasus di sini. Sehingga kita butuh bantuan pemrograman. Nah, di sini saya akan mengaktifkan solver saya. Kita pilih solver. Di sini. Oke, saya reset dulu semua. Nah, di sini objektifnya, targetnya apa? Targetnya adalah saya tadi adalah ini. Di sini targetnya.
Oke, sebelumnya saya rubah dulu. Saya ulangi. Di sini saya ganti dulu satu dulu semua. Sebenarnya tidak jadi masalah. Dia dimulai dari angka berapa. Tapi biar lebih mudah, saya rubah jadi angka satu dulu. Kemudian, nah ini dia. Tadi targetnya adalah total biaya iklan. Kemudian di sini kita menggunakan maksimum ya, maksimumnya. Kita juga kalau nanti soalnya minimum, kita gunakan minimum, ataupun kita juga bisa menentukan harus tepat di angka tertentu misalnya. Kita menggunakan yang maksimum saja. Kemudian di sini apa yang berubah, sel yang berubah, berarti di sini karena ini akan dicari optimalisasinya nanti, seperti itu. Itu yang berubah. Kemudian penambahan kendalanya bisa kalian masukkan di bagian subject to the constraint. Jadi kalian pilih bagian add. Pembahasan pertama adalah total biaya iklan tidak boleh lebih dari atau sama dengan dari batasannya apa? 850 juta. Seperti itu. Kita tambahkan. Kemudian yang kedua yaitu ini total biaya iklan media B plus media C itu tidak lebih dari 400 juta. Seperti itu. Kita add lagi, sudah ada 2 yang masuk ke dalam. Kemudian selanjutnya kita targetkan lagi yaitu pembacanya. Pembaca potensial itu adalah tidak lebih dari di sini 6.500.000 minimumnya. Seperti itu. Selanjutnya kita add lagi. Nah, untuk maksimal biaya iklan itu kan ada 5 sel ya. Jadi di sini kalian bisa blok selnya. Bisa kalian blok. Kemudian constraint-nya tadi apa? Constraint-nya adalah tidak lebih dari 30%. Seperti ini. Kita add lagi. Kemudian di bagian sini pemuatan iklan itu minimal, berarti lebih dari atau sama dengan yaitu 5. Setting lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini yang penting, karena pemuatan iklan ini harus bentuknya integer atau bilangan bulat, maka kalian harus mengatur angka sel ini adalah harus bilangan bulat. Kalau tidak nanti akan menjadi desimal, bisa 1, 2, seperti itu. Jadi akan menjadi salah. Nah, cara pengaturannya adalah kalian blok lagi selnya, kemudian kalian pilih integer di sini. Kemudian ini sudah semua, kemudian kalian bisa oke. Nah, ini adalah subjek kendala-kendala yang kita masukkan, seperti itu. Kemudian, oh ya, tadi ada yang salah ya. Tadi yang salah adalah di bagian sini, itu sasaran minimum pembaca potensial. Jadi minimalnya adalah 6.500.000, berarti bukan kurang dari atau sama dengan. Berarti kita rubah. Di sini, oh bukan yang ini ya. Yang mana nih? Oh ini dia. H8 dengan H13. Ini kita rubah. Ini tandanya lebih dari sama dengan karena minimum yang diharapkan. Kita oke. Nah, bila sudah objektif sudah kita ingin mencari maksimumnya, kemudian variabel yang berubah adalah bagian pemuatan iklan dengan kendala-kendala yang sudah kita tentukan. Nah, kalau sudah bisa kita tekan solve. Seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat proses secara detail, kalian bisa klik di answer di sini, baru kalian oke. Nah, di sini adalah nilai yang paling optimal di sini. Jadi kalau kita lihat total biaya iklannya yaitu 847.500.000 rupiah, tidak melebihi dari 850.000. Total biaya iklan juga tidak lebih dari 400.000. Nah, di sini pembaca potensialnya tadi minimum 6,5 juta. Nah, di sini sudah lebih dari 6,5 juta, yaitu 6.550.000. Persentase total biaya iklan juga tidak ada yang lebih dari 30%. Dengan pemuatan iklan paling kecil yaitu 5. Nah, di sini.
Sehingga kita sudah menemukan optimalisasi biaya iklan untuk perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut untuk di media A melakukan pemuatan sebanyak 5 kali, media B 7 kali, media C 6 kali, media D 12 kali, media E 7 kali. Seperti itu. Nah, untuk bagian summary report-nya, kita klik di sini. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi tadi awalnya tadi ada 120 juta untuk bagian biaya iklan. Seperti itu. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 847.500.000 rupiah. Nah, kemudian ini adalah variable sell-nya. Secara asalnya tadi 1 semuanya. Final value-nya adalah 5, 7, 6, 12, dan 7. Dan ini sifatnya adalah bilangan bulat. Seperti itu. Nah, ini adalah kendalanya, constraint-nya. Seperti ini pengaturannya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja